Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan juga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terpadu kita, akidah akhlak, tentang Rasul atau Nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Namun selanjutnya silakan anak-anak sekalian untuk membuka buku terpadu halaman 88. Silakan dibuka buku terpadu halaman 88. Baik, sudah ketemu? Oke. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua nabi atau rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya masih membahas nabi dan rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam Allah angkat menjadi nabi dan rasul dan mendapatkan julukan Ulul Azmi. Dan Nabiullah Musa alaihissalam hidup pada zaman Raja Fir'aun laknatullahi alaih, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran firman-Nya, Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Tuhan. Raja Fir'aun laknatullahi alaih mengaku sebagai Tuhan. Namun Nabiullah Musa alaihi salam menentang Raja Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun tidak terima dan murka kepada Nabiullah Musa alaihi salam dan menyuruh pasukan-pasukan Fir'aun untuk menangkap Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu pertolongan Allah datang. Allah sangat sayang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan untuk membuktikan kebenaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ada beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam yaitu tongkat Nabiullah Musa dapat berubah menjadi ular yang sangat besar. Yang dimana ular ini yang memakan ular-ular tukang sihirnya Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun memanggil tukang sihir yang paling jago, yang paling hebat untuk mengalahkan Nabiullah Musa alaihissalam. Namun Allah memberikan pertolongan kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan memberikan mukjizat yang dimana tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular dari tukang sihirnya Raja Fir'aun. Yang kedua, mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam yaitu dari tangannya bisa mengeluarkan cahaya merah. Subhanallah ya, sangat luar biasa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan juga tangannya bisa mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul oleh tongkatnya. Mohon maaf. Jadi tongkat Nabiullah Musa dipukulkan ke batu, dan dari batu itu keluar 12 mata air. Ini mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam
yang kedua. Dan yang ketiga, Nabiullah Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat yang sangat luar biasa, yang dimana ini sering kita dapatkan cerita Nabiullah Musa di saat dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Dengan izin Allah, Allah memberikan mukjizat pada tongkatnya yang bisa membelah lautan, Laut Merah menjadi dua. Dibelah, dipukulkan itu tongkat ke laut, lalu laut itu terbelah menjadi dua. Nabiullah Musa alaihissalam beserta pasukannya melewati itu laut yang terbelah dua. Sudah sampai di ujung laut atau di tepi lautan, kembali lagi itu laut menjadi seperti semula. Maka Raja Fir'aun laknatullahi alaihi beserta pasukannya dimakan habis, tenggelam oleh Laut Merah. Dan dengan ketabahannya Nabiullah Musa alaihissalam, akhirnya Allah berikan kemenangan atas perjuangan Nabiullah Musa alaihissalam, dan Raja Fir'aun laknatullahi alaihi beserta pasukannya tenggelam atau dilalap, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Oke, itu Nabiullah Musa alaihissalam. Selanjutnya Nabi atau Rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh penderitaan dan juga dalam keadaan miskin. Nabiullah Isa alaihissalam sejak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, Bani Israel atau Yahudi selalu mengejar-ngejar Nabiullah Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk dibunuh. Nabiullah Isa selalu dikejar-kejar untuk ditangkap dan untuk dibunuh. Namun beliau tetap tabah dan melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabiullah Musa alaihissalam dengan diangkat ke langit dan tidak dibunuh seperti keyakinan Yahudi dan Nasrani. Itu mukjizat yang Allah berikan atau pertolongan yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi dan Rasul yang mendapatkan julukan Ulul Azmi yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau selalu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Selalu ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin selalu dianiaya dan diboikot, bahwa Nabi sendiri pernah direncanakan, bahkan Nabiullah Muhammad SAW pernah direncanakan untuk dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak rela. Allah Subhanahu wa taala tidak mau kekasihnya dianiaya bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan membuat pemerintahan, kafir Quraisy berkali-kali menyerbu dan memerangi Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Namun Nabi Muhammad selalu tabah dan sabar. Akhirnya dengan kesabaran dan ketabahan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendapatkan atau meraih kemenangan yang besar, yaitu di Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yang beliau lakukan dengan damai. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sukses dan gemilang, dan ajaran Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia sampai akhir zaman, termasuk kita. Hal tersebut ditunjang oleh salah satu mukjizat Nabiullah Muhammad yang terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran. Inilah 5 nabi atau rasul yang mendapatkan julukan
ulul azmi. Yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabiullah Musa alaihissalam, yang keempat Nabiullah Isa alaihissalam, dan yang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kelima nabi dan rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi, dan kita bisa menghafal nih 5 nama nabi dan rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi. Baik, materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.